Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Ketemu lagi bersama saya, Rena Yulia, di channel Dosen Kece. Hari ini kita akan belajar mata kuliah hukum pidana, yaitu tentang penyertaan atau delneming. Oke, saya harus minta maaf terlebih dahulu karena saya membuat video di rumah, jadi nanti akan ada suara-suara yang mungkin mengganggu. Mudah-mudahan teman-teman tidak terganggu. Oke, baik. Teman-teman sudah pernah dengar belum tentang delneming atau penyertaan? Nah, penyertaan ini jika misalnya ada sekelompok orang, 1-2 orang lebih melakukan sebuah perbuatan pidana, nah kita suka mempertanyakan apakah dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, apakah dia bisa dianggap melakukan sebuah perbuatan pidana atau tidak. Misalnya contoh, ada orang yang merampok rumah kosong misalnya. Musim mudik biasanya terjadi perampokan seperti itu ya. Ada yang ada yang menyetir mobilnya, ada yang surveinya, ada yang jaga-jaga, ada yang ngambilin barang-barangnya dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti ada sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 dan 2 orang, lebih dari 1 orang gitu kan. Nah, bagaimana sih jika terjadi hal yang demikian? Di dalam hukum pidana ada yang disebut dengan penyertaan atau delneming. Nah, dasar hukumnya penyertaan atau delneming ini terdapat di dalam pasal 55 sampai 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di pasal 55 dan 56 KUHP. Nah, terkait istilahnya, nah sebentar untuk pasalnya kalian bisa baca sendiri ya. Terkait istilahnya itu disebut juga sebagai turut campur dalam peristiwa pidana. Jadi ada yang mengistilahkan penyertaan atau delneming ini sebagai turut campur dalam peristiwa pidana. Itu diberikan istilah oleh Mr. Tresna. Kemudian Karni misalnya juga mengistilahkan penyertaan itu dengan turut berbuat delik tindak pidana ya. Kemudian Utrecht itu istilahnya adalah turut serta. Nah, ini mungkin yang paling sering kita gunakan di Indonesia itu istilah yang turut serta gitu ya. Ini kedengeran nggak ya? Mudah-mudahan kedengeran. Oke. Kemudian, nah di dalam penyertaan ini sebetulnya ada 2 pandangan. Gitu. Ada 2 pandangan terhadap penyertaan ini. Yang pertama adalah penyertaan itu merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya yang tidak sempurna. Nah, jadi pandangan yang pertama itu, kok kayak lagu ya? Pandangan pertama, enggak. Pertama, memandang bahwa penyertaan itu adalah persoalan pertanggungjawaban pidana. Jadi dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Gitu. Ini terkait dengan orang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana enggak sih? Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyertaan itu adalah aturan yang memberi perluasan terhadap norma. Gitu. Makanya dia berkaitan dengan perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Gitu. Nah, ini menjadikan bahwa penyertaan itu merupakan delik yang berdiri sendiri dan bersifat khusus. Kalau tadi yang pertama, perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertanggungjawaban pidana ya, ingat ya, ada perbedaan antara pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Penyertaan itu dipandang sebagai perluasan atau dapat diperluasnya
pertanggungjawaban pidana pelaku. Gitu. Nah, yang kedua, pandangan yang kedua itu penyertaan itu merupakan perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Beda ya. Perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku itu berarti menganggap delik C itu yang tidak sempurna. Gitu. Dia tidak berdiri sendiri. Tapi kalau perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana, maka itu deliknya berdiri sendiri atau bersifat khusus. Gitu. Oke. Sambil bayangin ya kasus yang tadi ya. Ada orang rame-rame melakukan pencurian misalnya. Oke, itu tadi dua pandangan terhadap penyertaan gitu ya. Nah, sekarang apa sih bentuk penyertaan itu seperti apa? Nah, yang pertama, penyertaan itu bentuknya bisa berdiri sendiri. Nah, yaitu tindakan masing-masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri. Dan tindakan mereka juga masing-masing diadili secara sendiri pula. Nah, termasuk penyertaan berdiri sendiri adalah pelaku, kebayang ya pelaku, kemudian yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Jadi ada berapa? 3 penyertaan berdiri sendiri. Pelaku, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Nanti kita akan jelasin seperti apa sih gitu. Nah, yang kedua, penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yaitu dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dan tergantung pula apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri itu adalah dapat tidaknya seorang peserta itu dihukum tergantung pada peranannya dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Dan tergantung pula apakah perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Nah, yang termasuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah yang menggerakkan, yang membantu. Oke, berarti ada 5 nih ya. Pelaku, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Itu masuk ke dalam penyertaan yang berdiri sendiri. Nah, kemudian yang menggerakkan sama yang membantu. Ini kalian harus membayangkan ketika melakukan sebuah kejahatan, ketika melakukan sebuah pelanggaran, ketika melakukan sebuah perbuatan pidana. Ada lebih dari satu orang melakukan sebuah perbuatan pidana. Nah, masing-masing orang itu berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, di dalam hukum pidana itu disebut dengan penyertaan. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke dalam pelaku. Siapa sih pelaku itu? Yang kayak gimana sih pelaku? Atau istilahnya adalah plehen gitu. Pelaku itu yang melakukan gitu. Nah, menurut pendapat Profesor Edi O.S. Hierij, pelaku dalam pengertian tunggal sebagai orang yang secara sendirian memenuhi semua unsur delik. Nah, ini juga merupakan pendapat dari Hazewinkel, Surinya, dan Van Hemel. Jadi pelaku itu adalah orang yang secara sendirian memenuhi unsur delik. Itu dia berarti pelaku. Ini ada pemerkosaan. Siapa pelakunya? Si A. Berarti dia sudah memenuhi unsur delik pemerkosaan sendirian. Gitu ya. Kemudian
pelaku itu adalah semua orang yang dikualifikasi dalam pasal 55 KUHP. Nah, itu pelaku. Ayo dibuka pasal 55. Soalnya kalau dijelasin ini tambah panjang. Oke, kemudian itu pelaku ya. Tadi setelah pelaku apa? Satu pelaku, dua orang yang menyuruh lakukan. Kalau pelaku kan orang yang melakukan. Nah ini orang yang menyuruh lakukan. Atau disebut juga downplayhan. Nah orang yang menyuruh lakukan itu memiliki 3 syarat. 1. Alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Jadi dia nyuruh orang. Itu ya. Yang kedua, orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab. Dia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Yang ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana. Karena yang dijatuhi pidana adalah orang yang menyuruh. Nah, contoh, menyuruh anak kecil melakukan kejahatan. Makanya banyak ya sekarang itu kurir itu adalah anak kecil, kurir narkoba. Karena dia akan terlepas dari itu. Dia dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, sehingga yang bertanggung jawab adalah yang menyuruh lakukan. Oke. Yang ketiga, turut serta melakukan atau medeplehan. Turut serta melakukan. Oke. Menurut Pompe, seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Nah, itu turut serta menurut Pompe. Seseorang atau seseorang lainnya atau lebih melakukan atau melaksanakan perbuatan pidana. Gitu. Nah, dalam makna bahwa masing-masing atau setidak-tidaknya mereka itu semuanya melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut. Gitu. Namun tidak mensyaratkan medeplehan ini harus melaksanakan semua unsur delik. Kalau tadi si pelaku dia memenuhi semua unsur delik. Tapi kalau medeplehan tidak memenuhi semua unsur delik. Tetapi masing-masing melakukan unsur-unsur perbuatan pidana. Gitu. Ngerti ya? Awas nih kalau nggak ngerti. Nah, ada 3 kemungkinan dalam medeplehan. Yang pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Misalnya, satu orang itu mengambil barang milik orang lain sebagian atau sepenuhnya itu memenuhi unsur semuanya. Dia yang ngambil, dia yang mencokel pintu, dia yang ngambil masuk ke dalam, dia yang nganterin ke mobil, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Dia cuma nyupir doang nih. Dia cuma nganterin, nyupir, nungguin di luar. Yang satunya lagi ngambil barang, nyuri barangnya, ngambil TV-nya, ngambil kulkas, berat ya kali kalau kulkas. Ngambil laptop, ngambil handphone. Kemungkinan yang ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik. Namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Kebayang gak sih sama kalian ketika ada ketika ada sekelompok orang merampok bank gitu ya, tapi masing-masing memiliki tugas. Ada yang jaga, ada yang bawa mobilnya, ada yang buka brankasnya, ada yang ngambilin uangnya, ada yang surveinya dan sebagainya. Nanti kalau saya ajari nanti kalian terinspirasi lagi. Kebayang gak? Jadi dalam turut serta melakukan ini ada 3 kemungkinan. 1, semua pelaku memenuhi unsur delik. Yang kedua, salah seorang memenuhi unsur delik tetapi pelaku yang lainnya tidak. Nah, yang ketiga, tidak seorang pun memenuhi rumusan delik tetapi bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Oke. Sekarang ada 2 kesengajaan di dalam medeplehan. Tadi kan 3 kemungkinan, ini 2 kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan delik di antara pelaku. Dia sengaja, ayo kita rampok bank, ayo kita rampok rumah kosong. Sengaja, kerjasama. Kamu gini ya, kamu gitu ya,
gue gini, lu gitu. Nah, yang kedua, kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Yang pertama untuk mengadakan, berarti kan merencanakan. Nah, yang kedua, kerjasama yang nyata beneran dilakukan, gitu ya. Oke, itu tadi yang pernyataan yang berdiri sendiri. Pelaku menyuruh lakukan. 3, turut serta melakukan. Sekarang, baik selanjutnya terkait dengan orang yang menganjurkan atau menggerakkan atau with looking, disebut juga with locker persebutannya. Nah, ini merupakan kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Gitu ya. Nah, orang yang menganjurkan atau menggerakkan ini disebut with locker atau aktor intelektualis. Nah, ada 5 upaya untuk menganjurkan. 1, memberi atau menjanjikan sesuatu. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Yang ketiga, dengan kekerasan. Keempat, dengan ancaman atau penyesatan. 5, memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Jadi dia melakukan 5 upaya tadi gitu. Bisa salah satunya tentu saja. Dengan cara-cara yang 5 tadi, maka dia bisa masuk kategori with looking atau orang yang menggerakkan atau yang menganjurkan. Nah, ada 4 syarat penyertaan with looking. Yang pertama, kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi sengaja kayak ngojok-ngojok gitu, udah pukulin aja gitu ya. Nah, ini kayaknya kita biasa suka melihat itu ya. Kemudian yang kedua, ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan. Artinya kehendak juga ada pada orang yang digerakkan atau yang dianjurkan. Jadi orang yang dibujuk, orang yang digerakkan itu juga memang dia pengen bergerak gitu. Kan kalau dia bisa menolak, nggak mau lah, gue malas gitu. Kalau ini dia juga mau gitu, dia juga tergerak. Nah, yang ketiga, orang yang digerakkan atau dianjurkan benar-benar mewujudkan perbuatan pidana atau percobaan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur. Udah pukulin aja, orang kayak gitu nyebelin banget, tahu nggak sih? Kemarin aja dia gini. Ya udah, akhirnya dia bergerak maju mukulin gitu. Nah, benar-benar dilakukan. Yang keempat, menganjurkan atau menggerakkan harus dengan cara-cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 55 ayat 1 ke 2. Caranya seperti apa dilihat oleh teman-teman. Gitu ya. Nah, beda gak sih antara tadi menyuruh lakukan dengan menggerakkan? Ayo, ingat-ingat tadi menyuruh lakukan apa saja. Jadi perbedaannya adalah yang pertama, pihak yang melakukan perbuatan pidana dalam menyuruh lakukan atau downplayhan harus tetap dikecualikan dari pemidanaan. Karena dia sedangkan orang yang digerakkan atau dianjurkan melakukan perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Gitu. Pihak yang melakukan perbuatan pidana dalam downplayhan harus tetap dikecualikan dari pemidanaan. Dia tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Dia tidak mampu bertanggung jawab secara pertanggungjawaban pidana. Sedangkan orang yang digerakkan yang tadi atau dianjurkan melakukan perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena masing-masing kalau yang digerakkan, orang yang menggerakkan with looking atau with locker dengan orang yang digerakkan itu memiliki kehendak. Tapi kalau yang orang yang menyuruh lakukan dengan orang yang disuruhnya itu, orang yang disuruh ini dia tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, dalam with looking bersifat limitatif. Sementara dalam downplayhan dapat digunakan sarana apapun. Jadi artinya dalam menggerakkan orang itu sifatnya limitatif dengan 5 cara yang tadi. Tapi kalau menyuruh lakukan itu bisa dengan cara apa saja. Bisa menggunakan sarana apa saja. Oke. Yang ketiga, with locker atau orang yang menggerakkan atau menganjurkan tidak mungkin mewujudkan sendiri semua unsur yang ada dalam rumusan delik.
gitu. Tapi kalau yang menyuruh lakukan itu bisa gitu. Kalau di dalam with locker itu tidak bisa. Orang yang menganjurkan itu tidak bisa mewujudkan delik secara penuh semua unsur yang ada dalam rumusan delik gitu. Nah, with locker ini, penggerak atau penganjur ini hanya bertanggung jawab sebatas perbuatan yang digerakkan atau yang dianjurkan. Misalnya, udah kamu pukulin aja gitu. Ternyata dibunuh. Nah, nggak bisa. Dia hanya menggerakkan untuk memukul saja. Gitu ya. Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan yang digerakkan dengan perbuatan yang senyatanya terjadi. Gitu. Harus ada hubungan kausalitas. Udah pukulin aja diperkosa. Gimana? Untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban pidana si penggerak tidak terlepas dari ekses kualitatif dan ekses kuantitatif dari orang yang melakukan perbuatan pidana akibat digerakkan atau dianjurkan. Dan hal ini tentunya dilihat secara kasuistis. Gitu ya. Jadi nggak semua juga bisa dimintai pertanggungjawaban si penggerak ini gitu ya. Tadi batasannya dia terhadap perbuatan yang dianjurkan saja. Oke, sekarang yang kelima yaitu pembantuan. Tadi kan orang yang menggerakkan, ini orang yang membantu atau disebut dengan pembantuan, medeplechtig. Oke. Yaitu adalah ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dalam pembantuan ini ada dua pihak. Satu pelaku atau pembuat, ini pelaku utama. Nah, yang kedua pembantu atau pelaku pembantu. Kalau dalam film pemeran utama sama pemeran pembantu gitu. Ini beda. Pelaku atau pembuat, yang kedua pembantu atau pelaku pembantu. Nah, dua bentuk pembantuan. Nah, yang pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Yang kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Ada dua bentuk pembantuan. Satu, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Yang kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi kalau untuk melakukan kejahatan gitu. Apakah dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan tadi. Gitu. Nah, pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidaklah dipidana. Nggak dipidana nih untuk melakukan pelanggaran. Pembantuan itu harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya. Gitu. Untuk pelanggaran tidak dipidana ya, ingat ya. Misalnya membantu melanggar lalu lintas. Udahlah nggak usah pakai helm, nggak gitu kan. Itu tuh merencanakan pembantuan gitu ya. Nggak pakai helm terus tiba-tiba bantuin dipakein pada saat udah ditilang. Nah, itu pembantuan bukan ya. Coba ditelusuri. Nah, kemudian pembantuan haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan. Gitu. Kesengajaan seorang pembantu itu harus ditujukan kepada semua unsur perbuatan pidana tersebut. Bahkan juga terhadap unsur-unsur yang oleh undang-undang tidak disyaratkan bahwa kesengajaan pelaku harus pula ditujukan pada unsur-unsur delik. Misalnya gini, seorang asisten rumah tangga membantu pencurian di rumah majikannya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengunci pintu. Nah, tapi itu sengaja, bukan lalai, gitu, bukan alpa, gitu. Jadi dia sengaja tidak mengunci pintu. Tapi dia tidak melakukan pencuriannya, tapi dia hanya membantu mewujudkan pencurian itu. Nah, gimana dong? Kemudian pembantuan dalam percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana. Sebaliknya, percobaan untuk membantu melakukan suatu kejahatan tidak dapat dipidana. Nanti kan ada materi percobaan tuh. Percobaan terhadap tindak pidana. Udah belum ya? Saya lupa. Nah, pembantuan dalam percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana. Pembantuan untuk pelanggaran tidak dapat dipidana. Tetapi percobaan untuk membantu melakukan suatu kejahatan tidak dapat dipidana. Oke, apa sih perbedaan prinsip antara
turut serta melakukan atau medeplehen yang tadi, yang penyertaan berdiri sendiri, dengan pembantuan atau medeplehtig yang barusan, yang penyertaan tidak berdiri sendiri. Oke. Yang pertama perbedaannya adalah perbedaan prinsipnya. Turut serta melakukan pelanggaran dijatuhi pidana. Sedangkan pembantuan dalam pelanggaran tidak dijatuhi pidana. Yang kedua, dalam turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding. Namun dalam pembantuan hal ini tidak disyaratkan. Bahkan pelaku tidak perlu mengetahui adanya bantuan yang diberikan oleh yang memberi bantuan. Oke. Yang ketiga, dalam turut serta melakukan harus ada kerjasama yang erat di antara para pelaku. Sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting. Oke. 4. Dalam turut serta melakukan harus ada tindakan pelaksanaan. Sedangkan dalam pembantuan, pembantu hanya cukup melakukan tindakan persiapan maupun tindakan dukungan. Oke. 5. Pemidanaan terhadap turut serta melakukan sama dengan pelaku lainnya. Sementara dalam hal pembantuan, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pembantu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku utama. Beda ya. 6. Meskipun yang dilakukan bukan perbuatan penyelesaian, namun jika kerjasama antara pelaku adalah sangat erat, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu. Oke, gimana? Udah kepanjangan kayaknya materi penyertaan ini ya. Namanya juga penyertaan, orang yang melakukan kejahatannya banyak gitu ya. Orang yang melakukan perbuatan pidana, karena ini dalam penyertaan ini berbeda antara kejahatan dan pelanggaran. Oke, ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subrek yang belum, jangan lupa share kepada kelas sebelah gitu ya. Oke, saya akan menutup dengan sebuah quote. Dalam membangun sebuah cinta, apakah Anda ingin turut serta melakukan atau hanya ingin membantu melakukan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.